Ada orang yang tiap hari maksiat, tapi dia tidak menderita, tenang-tenang aja. Jadi teorinya begini, ketika ego dan id saling dorong dan saling tarik, bersengketa, sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, perseteruan antara ego dan id itu tidak bisa diselesaikan. Lalu biasa kita sebut dengan civil war, perang dalam negeri, perang antar fraksi bangsa ini. Seperti Lebanon 11 tahun perang saudara, seperti Yaman berpuluh tahun, seperti Korea dan lain sebagainya, seperti Kamboja, seperti Vietnam dan sebagainya. Itu terjadi perang saudara di masyarakat dunia. Di dalam diri manusia juga terjadi perang saudara dan tidak berkesudahan. Kalau tidak selesai, ujung-ujungnya ya gila, ya telanjang, bulat, lari-lari di jalan, udah bukan manusia lagi, udah habis manusianya. Ya, goyang semuanya itu, hancur-hancuran. Nah makanya untuk menyelesaikannya salah satunya itu caranya gimana? Tolong salah satu faksi yang berseteru itu meminta pertolongan kepada negara adikuasa untuk melakukan intervensi, mendukung salah satu pihak yang berseteru ini. Dan gitu, kalau tidak ya habis semua, selesai, habis bubar negara itu. Nah, siapakah negara kuat yang bisa intervensi? Ya psikolog, ya psikiater, ya tokoh agama, orang-orang yang berwibawa besar yang bisa mempengaruhinya, semacam itu. Karena ini sungguh perlu dibantu mereka semacam itu. Nah, tetapi kita sendiri, ini mungkin kita mesti konfirmasi. Saya sendiri mengalami kesulitan ketika melakukan diagnosa terhadap orang yang sedang gangguan jiwa semacam itu. Sulit sekali mengoreknya. Mereka susah berterus terang kok, Pak. Apalagi hal-hal yang sangat negatif sekali ya. Mungkin malu diceritakannya aja. Mungkin karena gara-gara diperkosa oleh bapak kandungnya. Kan nggak mungkin diceritakan. Kecuali kita mengerti sendiri. Atau karena dia telah kehilangan keperawanannya. Tidak mungkin kita mendapatkan jawaban jujur dari pasien kita. Dari melalui metode free association, kita harus menyimpulkan sendiri. Biarkan mereka berbicara bebas, apa saja kita tarik benang merahnya, kita simpulkan sendiri. Sampai sering terjadi kita jadi juga melakukan diagnosis seseorang itu 3 bulan lamanya. Saya tidak pernah bisa mengambil kesimpulan, Pak. Akhirnya ada fakta-fakta lain di lapangan, indikator-indikator, saya simpulkan. Ternyata betul, alhamdulillah, sudah sembuh. Gitu. Tapi ya kambuh lagi. Kambuh lagi. Ya, karena masalahnya dia melanggar moral, sebenarnya jangan kembali ke dunia hitam lagi. Udah jadi orang baik-baik saja. Karena tekanan ekonomi ya dunia hitam lagi, ya kambuh lagi. Jadi di hatinya ada keimanan, kesadaran diri, the feeling of guilty itu menjadi beban. Jadi kadang-kadang begini, ada orang yang tiap hari maksiat, tapi dia tidak menderita, tenang-tenang aja. Itu namanya muka badak namanya. udah tidak ada perasaan, udah. Nah itu yang saya sebutkan, bahkan bukan merasa berdosa, bahkan merasa bangga dengan dosa-dosanya. Nah manusia yang seperti itu, saya istilahkan itu adalah setan yang berbentuk manusia. Syayatinul insi, pikirannya selalu berbuat kejahatan, mengajak orang berbuat jahat, setiap hari hanya mabuk-mabuk semuanya, dan dia merasa bangga dengan kejahatan-kejahatannya itu. Jadi sudah hilang rasa menyesal, nggak ada rasa takut, nggak ada. Ya udah seperti binatang itu. Nah itu dalam Al-Qur'annya ada syayatinul insi wal jinni, setan-setan yang terdiri yang berbentuk manusia dan setan yang berbentuk jin. Kalau setan berbentuk jin, menggodanya hanya sekedar memotivasi, hanya berbisik-bisik, hanya mengajak berimajinasi,
Kalau setan berbentuk manusia, secara physically mereka menggodanya lebih efektif. Kalau dia ngajak berjudi, nggak punya duit, udah gua pinjamin dulu. Iya. Nah, kalau sudah gitu, jangan malu, jangan segan. Panggillah Tuhanmu. Mintalah tolong kepada Tuhanmu. Wahai Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang lemah ini. Tanpa pertolongan-Mu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih begitu. Ya, luar biasa.